selamat datang dalam diskusi kami dalam artikel berjudul Inonotus Sangwang Extract or ISE, Polyphenols Attenuate Inflammatory Response via Modulating the Crosstalk between Macrophages and Adipocytes. Sebelum kami bahas lebih lanjut, ada baiknya kita untuk mengetahui apa tujuan dari artikel ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi aksi anti-inflamatori polifenol dari E. sangwang extract dari dalam makrofag dan berinteraksi antara makrofag dan jaringan adiposa. Seperti yang kita ketahui, obesitas adalah kondisi medis dengan kelebihan lemak di dalam tubuh yang terakumulasi dan dapat memberikan dampak negatif dari tubuh. Pada tahun 2015, BMI dengan nilai yang tinggi menyebabkan kematian secara global hingga mencapai 4 juta penduduk. Dalam penelitian ini telah diperlihatkan bahwa obesitas tidak hanya terkait pada penyakit kronis tetapi juga merupakan faktor resiko penyakit kronis seperti diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, jantung koroner, dan stroke. Tetapi, respon metabolik pada obesitas cukup beragam. Inflamasi adalah salah satu pembeda antara metabolisme sehat dan metabolisme obesitas tidak sehat. Inflamasi dan obesitas cukup terkait dikarenakan sitokin yang dikeluarkan oleh jaringan adiposa makrofag, di mana ATM mendorong obesitas pada resistensi insulin yang merupakan mekanisme sentral pada penyakit obesitas seperti T2DM dan metabolisme sindrom. ATM didistribusikan antara adiposa dan sepanjang struktur pembuluh darah pada jaringan adiposa dan mereka mengeluarkan mediator anti-inflamasi seperti IL-10 dan katekolamin. Terdapat bukti bahwa ATM menghambat fenotipik dalam merubah M2 atau alternatif anti-inflamasi makrofag menjadi M1 atau pro-inflamasi makrofag sehingga mempercepat adiposa dalam menyebabkan inflamasi. Makrofag M1 mensekresikan pro-inflamasi sitokin seperti TNF-alpha, IL-6, dan IL-1 beta yang bertindak sebagai efektor gangguan utama dalam fungsi adiposa dan sinyal inflamasi. Proses ini mempromosikan dekomposisi dari adiposa dan produksi asam lemak bebas secara terus-menerus, di mana akan menyebabkan akumulasi lipid, ektopik, dan lipotoksisitas seperti disfungsi endotel, resistensi insulin, atau diabetes. Di sisi lain, asam lemak jenuh muncul dari adiposa yang mengaktifkan toll-like reseptor 4 yang mempromosikan pelepasan faktor inflamasi. Kekurangan dari TLR4 dapat melindungi melawan obesitas induksi polarisasi M1 dan inflamasi pada jaringan adiposa. Dalam temuan ini menunjukkan bahwa ada kaitannya jaringan adiposa dan penambahan ATM dalam perubahan inflamasi kronis dan penghambatan inflamasi kronis yang merupakan target pengobatan resistensi insulin. Inonotus sangwang adalah spesies sangwang jamur dari famili Hymenochrataceae. Ekstrak etanol E. sangwang dari fermentasi cair DPPH dan radikal hidroksil terbukti memiliki aktivitas antioksidan karena terkandung polifenol seperti rutin, eriodiktol, naringenin, dan sakuranetin. Dalam penelitian ini diselidiki anti-inflamasi dari E. sangwang extract pada makrofag Ro 264.7 dan adiposa 3T3L1 secara in vitro.
Gambar 1 menunjukkan bahwa ISE memiliki sifat toksik terhadap sel makrofag Rau264,7 pada konsentrasi 4 mikrogram per mililiter. Hal ini karena pada konsentrasi tersebut terjadi penurunan cell viability secara signifikan dibandingkan konsentrasi yang lain, yaitu 0,5, 1, dan 2. Oleh karena itu, dipilih konsentrasi 0,5, 1, dan 2 dalam penelitian ini mengenai mekanisme ISE sebagai antiinflamasi. Gambar 2 menunjukkan bahwa ISE memiliki fungsi sebagai inhibitor mediator inflamasi yang dihasilkan oleh makrofag Rau264,7 yang diaktifasi oleh LPS, yaitu NO, TNF-alpha, IL-6, dan NCP1. Pada gambar 2A, 2B, dan 2C menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ISE yang diberikan, maka fungsinya sebagai inhibitor mediator inflamasi juga semakin besar pula. Pada gambar 2A, SE mampu menghambat NO, pada gambar 2B mampu menghambat TNF-alpha, pada gambar 2C mampu menghambat IL-6. Pada gambar 2D, walaupun ISE mampu menghambat MCP1, tetapi konsentrasi minimal yang dibutuhkan adalah 2 mikrogram per mililiter. Konsentrasi tersebut dibilang cukup besar dibandingkan konsentrasi minimal yang dibutuhkan untuk menghambat mediator inflamasi lain. Tapi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ISE memang memiliki kemampuan untuk menghambat mediator inflamasi yang dihasilkan oleh makrofag Rau264,7. Hasil dari gambar 3 tidak jauh berbeda dari hasil yang didapatkan dari gambar 2, yaitu ISE memiliki kemampuan sebagai inhibitor mediator inflamasi yang dihasilkan oleh makrofag Rau264,7. Perbedaannya, kalau pada gambar 2 aktivator yang digunakan adalah LPS, kalau di gambar 3 menggunakan antibasit 3T3L1. Perbedaan yang kedua yaitu pada penghambatan MCP1 oleh ISE. Kalau pada gambar 2 penghambatannya tidak berbanding lurus dengan penambahan konsentrasi ISE, kalau di gambar 3 berbanding lurus, yaitu semakin tinggi konsentrasi ISE yang diberikan, maka kemampuannya untuk menghambat MCP1 semakin besar. Hal itu ditunjukkan pada grafik yang diberikan pada gambar 2D, yaitu semakin besar konsentrasi ISE, maka penurunan MCP1 juga semakin besar. Gambar 4 menunjukkan hasil yang sama seperti yang diberikan oleh gambar 2. Perbedaannya, kalau di gambar 4 itu menggunakan sistem kokultur, kalau di gambar 2 tidak. Dari gambar 5 dapat disimpulkan bahwa mekanisme kerja dari ISE adalah penghambatan fosforilasi ERK dan P38. Hal itu dapat dilihat dari gambar A dan gambar C, yang mana pemberian ISE dapat menurunkan tingkat fosforilasi dari ERK dan P38. Kalau di gambar D, memang terlihat bahwa terjadi penurunan tingkat fosforilasi dari I-kappa beta alpha. Tetapi sebenarnya penurunan itu terjadi bukan karena penambahan ISE, tetapi karena penambahan LPS. Hasil dari gambar 6 sebenarnya itu menunjukkan hasil yang sama yang diberikan oleh gambar 5. Perbedaannya, kalau di gambar 5 itu stimulan yang digunakan adalah LPS, kalau di gambar 6 itu stimulan yang dipakai adalah L1CM atau adiposit 3T3L1CM. Gambar 7 menunjukkan mekanisme lain dari ISE sebagai antiinflamasi. Mekanismenya itu dengan menghambat fosforilasi dari STAT3, baik yang distimulasi oleh LPS maupun yang distimulasi oleh L1CM. Dilihat dari gambar A dan gambar B, penambahan ISE dapat menurunkan tingkat fosforilasi dari STAT3, walaupun penurunannya itu tidak berbanding lurus dengan penambahan dosis atau konsentrasi dari ISE. Pada gambar 8 menunjukkan pengaruh dari ISE terhadap migrasi dari makrofag Rau264,7 yang sebenarnya telah diinkubasi dengan L1CM dan ISE. L1CM diketahui dapat meningkatkan migrasi dari makrofag, sedangkan ISE dapat menurunkan migrasi dari makrofag.
Jika dilihat dari gambar 8, memang benar ISE dapat menurunkan migrasi dari makrofag karena penambahan L1CM dan ISE dengan konsentrasi yang meningkat tidak menunjukkan peningkatan migrasi dari makrofag Rau264,7, bahkan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi 0 mikrogram per mililiter. Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu mekanisme antiinflamasi dari ISE adalah dengan penghambatan migrasi makrofag. Gambar 9 adalah skema dari target ISE yang disimpulkan dari gambar 2 sampai gambar 8. Kesimpulannya itu, ISE memiliki kemampuan untuk membuat crosstalk antara jaringan adiposa dan makrofag dengan cara melemahkan respon inflamasi yang dihasilkan oleh makrofag itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke sesi jawaban pertanyaan. Pertama, sel makrofag apa yang digunakan? Sel makrofag yang digunakan adalah sel makrofag Rau264.7 yang disediakan oleh Zhejiang dari Zhejiang University, Hangzhou, China. Kedua, bagaimana sel makrofag diperoleh? Sel makrofag dapat diperoleh dari isolasi rongga peritoneum hewan uji. Ketiga, bagaimana cara mengkultur sel makrofag? Sel makrofag dikultur dengan DMEM ditambah dengan penisilin 100 mikro per mili, streptomycin 100 mikrogram per mili, dan 10% serum janin sapi yang dilemahkan dengan panas dalam kondisi kelembapan 5% atmosfer CO2 pada 37 derajat Celcius. Kultur diinkubasi di DMEM bebas serum selama 24 jam. Lalu diambil supernatan dan ditandai dengan L1CM dan disimpan dalam suhu 20 derajat Celcius sampai ingin digunakan kembali. Keempat, bagaimana cara mengukur aktivitas sel yang diamati? Aktivitas sel yang diamati dapat dilihat dalam langkah berikut ini. Dan pada intinya, jumlah sel yang hidup dikalkulasi sebagai persentase dengan rumus A sampel kurang A blanko per A blanko dikurang A kontrol kali 100. Plus dibaca dengan OD 450 di microreader. Kelima, bagaimana hasil pengukuran aktivitas sel makrofag yang didapat? Diketahui bahwa ISE memiliki sifat toksik terhadap sel makrofag Rau264,7 pada konsentrasi 4,0 mikrogram per mili. Hal ini karena pada konsentrasi 0,5, 1,0, dan 2,0 mikrogram per mili persen viabilitas sel per kehidupan sel tidak berbeda secara signifikan. Hanya terjadi sedikit penurunan kehidupan sel pada konsentrasi 2,0 mikrogram per mili. Namun, konsentrasi ISE 4 mikrogram per mili memberikan efek dengan hasil penurunan viabilitas sel yang dapat sangat signifikan. Dari hasil ini, konsentrasi yang digunakan untuk pengamatan mekanisme dari ISE adalah 0,5, 1,0, dan 2,0 mikrogram per mili. Keenam, bagaimana kesimpulan terkait aktivitas makrofag yang diamati? ISE mensupres mediator inflamasi seperti NO, TNF-alfa, IL-6, dan MCP1 yang diinduksi dengan LPS atau kondisi derivat medium dari 3T3L1 adiposit. ISE juga mengurangi produksi mediator inflamasi di kokultur 3T3L1 adiposit dan Rau264.7 sel makrofag. ISE mengeblok migrasi sel makrofag Rau264.7 menuju 3T3L1 adiposit di kokultur.